Oke, mari kita bedah ini. Kita mau coba menyelami dunia bisnis digital, ya. Sumber kita kali ini dari materi Dr. Ridwan dari Universitas Jana Badra, dan misinya sederhana sih. Kita mau cari tahu apa sih yang sebenarnya bikin perusahaan kayak Google atau Shopee itu beda banget sama perusahaan tradisional. Betul. Jadi pertanyaannya, apa bedanya punya bisnis digital sama sekedar ya punya website gitu aja? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam kan? Jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal alat bantu ya, bukan cuma punya toko online, tapi soal bagaimana menanamkan teknologi dan data itu ke jantung bisnisnya. Intinya. Perusahaan tradisional itu kan seringkali lambat ya, karena jujur aja mereka masih terjebak cara kerja lama yang manual. Analog ya? Analog. Sementara perusahaan digital itu dari awal ya memang dirancang untuk lincah dan cepat beradaptasi. Oke. Nah, di sini nih letak perbedaannya yang paling krusial. Menurut materi Dr. Ridwan, ada kayak 5 pilar utama gitu. 5 kode genetiknya ya? Betul. Ada berbasis data, terus fokus ke pelanggan, kelincahan, skalabilitas, dan yang terakhir, penggunaan teknologi canggih. Dan kalau kita harus pilih satu ya, yang paling fundamental, itu soal berbasis data. Nah, ini bedanya antara cuma nebak-nebak sama beneran tahu gitu. oke. Perusahaan tradisional kan mungkin survei pasar setahun sekali. Kalau perusahaan digital kayak Shopee, mereka tuh tahu persis jam berapa Anda sering lihat sepatu lari. Oh iya, benar juga. Dan mereka bakal nampilin iklan yang relevan ya tepat di saat itu juga. Setiap klik Anda itu jadi bahan bakar buat keputusan mereka selanjutnya. Dan poin kelima soal teknologi canggih itu juga bukan cuma buat pajangan kan? Bukan sama sekali. Bukan cuma punya aplikasi, tapi pakai AI untuk misalnya merekomendasikan film di Netflix yang seolah kenal banget sama selera Anda. Tepat. Atau big data untuk menganalisis jutaan transaksi Gojek demi mengoptimalkan rute driver. Teknologinya bekerja di balik layar. Nah, DNA ini, kelima pilar itu, akhirnya kan melahirkan model-model bisnis yang baru banget ya. Bisa dibilang spesies bisnis yang baru. Dan materi Dr. Ridwan ini mengkategorikannya ke dalam 4 model dominan. Iya, yang mungkin sudah sangat akrab dengan Anda. Ada marketplace, ya kayak Shopee itu. Menghubungkan penjual dan pembeli. Betul, terus ada software as a service atau SaaS. Gampangnya kayak langganan Spotify tapi untuk software, gitu kan? Benar, kayak Microsoft 365 yang Anda bayar bulanan. Lalu ada direct to consumer, di mana Nike menjual sepatunya langsung ke Anda. Dan yang terakhir, platform ekonomi. Nah, platform ekonomi seperti Gojek atau Uber ini sangat menarik. Kenapa tuh? Karena konsep efek jaringannya. Gini, semakin banyak pengguna di satu sisi, misalnya pengemudi Gojek, semakin bernilai platform itu bagi pengguna di sisi lain. Oh, jadi lebih gampang dapat driver ya? Tepat. Dan sebaliknya juga. Jadi nilainya itu berlipat ganda terus. Saya ingat dulu pertama kali pakai Gojek bertahun-tahun lalu, nunggu driver bisa 15 menit loh. Haha, iya bener. Sekarang, belum sempat pakai sepatu, drivernya udah di depan. Itu bukti nyata efek jaringan yang bekerja. Tapi bukankah itu juga jadi pedang bermata dua? Kalau sebuah platform mulai kehilangan pengguna, efeknya bisa berbalik dan platformnya jadi cepat sekali sepi kan? Itu risiko terbesarnya. Makanya mereka mati-matian menjaga kepercayaan di kedua sisi. Dan kemampuan untuk terus berinovasi inilah yang memicu yang namanya disrupsi digital. Nah ini dia, contoh klasiknya selalu Netflix ya. Selalu Netflix. Mereka nggak cuma ganti kaset dengan streaming, mereka mengubah total model bisnis hiburan. Bikin TV kabel dan bioskop kelimpungan. Betul. Kuncinya itu fleksibilitas. Mereka nggak terbebani sama cara-cara lama, gitu. Fleksibilitas ini sepertinya juga berlaku untuk partner mereka ya. Soalnya dari materi ini saya lihat mereka nggak bekerja sendiri. Tepat sekali. Perusahaan digital sukses tidak berdiri sendiri. Mereka membangun jaringan luas yang saling bergantung di sekitar platform inti mereka. Yang disebut ekosistem bisnis digital itu ya? Betul. Kunci suksesnya adalah kemitraan, kepercayaan, dan aturan main yang jelas. Tapi, ini juga membawa tantangan besar, seperti regulasi, persaingan ketat, dan yang paling penting, menjaga kepercayaan Anda soal keamanan data. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan, artinya semua ini apa? Sukses di era digital itu ternyata bukan cuma soal teknologi ya? Bukan. Tapi kombinasi dari model bisnis yang cerdas, strategi yang adaptif, sama kemampuan membangun ekosistem yang kuat. Dan ini relevan banget buat Anda. Coba deh pikirin,
Berapa banyak model bisnis ini yang Anda gunakan hari ini? Benar juga. Mungkin Anda langganan Netflix, itu SaaS. Belanja di Shopee, itu marketplace. Pesan makan pakai Gojek, itu platform economy. Kita udah hidup di dalamnya ya. Anda sudah hidup di dalam ekosistem ini. Pemahaman ini, seperti yang ditekankan Dr. Ridwan, penting banget, terutama bagi generasi muda. Keterampilan kayak analisis data, pemasaran digital, itu jadi kunci untuk karir di masa depan. Anda adalah bagian sentral yang akan membentuk ekonomi digital Indonesia. Nah, ini. Jadi memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Seiring platform digital ini jadi pusat kehidupan kita ya, dari cara belanja sampai komunikasi, bagaimana kita sebagai individu bisa menyeimbangkan antara kenyamanan luar biasa yang mereka tawarkan dengan kepercayaan yang kita serahkan kepada mereka terkait data pribadi kita.